Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ayo tetap semangat. Siap ya mengikuti pelajaran hari ini. Tema 4, subtema 1, Bahasa Indonesia dengan materi, informasi, dan struktur teks eksplanasi. Ayo belajar bersama. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi disajikan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Masih ingat ya fungsi dari kata tanya bagaimana untuk menanyakan suatu proses atau peristiwa. Sedangkan kata tanya mengapa fungsinya menanyakan suatu alasan, sebab, akibat. Teks eksplanasi membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. Oleh karena itu, teks eksplanasi disajikan berdasarkan fakta dan data ya, bukan imajinasi penulis. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu topik masalah, pernyataan umum, deret penjelas atau penjelasan proses, serta kesimpulan dan pesan penulis atau penutup. Apa saja ya penjelasan dari struktur teks eksplanasi tadi? Struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah topik masalah. Ini biasanya berada di awal pada paragraf pertama. Bagian ini merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Topik masalah atau pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Struktur teks eksplanasi yang kedua, yaitu deretan penjelas. Berada di tengah pada paragraf kedua, biasanya ketiga, dan seterusnya, tergantung jumlah paragrafnya. Di bagian deretan penjelas ini, suatu proses sekaligus hubungan sebab akibat, aspek atau peristiwa yang dijelaskan. Penjelasan bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Di deret penjelas, banyak istilah teknis muncul di bagian ini. Kadang-kadang istilah teknis disertai penjelasan, artinya khususnya istilah keilmuan. Perlu kalian ingat, tidak semua teks eksplanasi menjelaskan proses sekaligus hubungan sebab akibat. Kadang sebagian teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa saja. Kadang juga teks eksplanasi ini hanya menyertai hubungan sebab akibat saja. Jadi salah satu ya menjelaskan tentang proses dan juga ada yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Bisa juga kedua-duanya dijelaskan dalam deretan penjelas. Struktur teks eksplanasi yang ketiga, yaitu kesimpulan atau penutup. Ini berada di akhir pada paragraf akhir. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Namun, tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup atau berisi ringkasan dari penjelasan sebelumnya di deret penjelas. Tapi bagian ini kadang juga berisi kesimpulan dan pesan penulis saja yang berkaitan dengan isi teks yang ditulis.
Teks eksplanasi memuat informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Hal penting dalam menemukan informasi dalam bacaan dengan membaca intensif, yaitu dengan urut, runtut, dan seksama. Informasi tersebut dapat ditemukan dalam kalimat utama tiap paragraf. Kalimat utama memuat ide pokok, informasi pokok, atau gagasan pokok. Kalimat utama terdapat di awal yang disebut paragraf deduktif, sedangkan kalimat utama terdapat di tengah disebut paragraf interaktif, dan kalimat utama yang terdapat di akhir disebut paragraf induktif. Kalimat utama bisa juga ada di awal dan di akhir paragraf ya, disebut sebagai paragraf campuran. Informasi dapat juga ditemukan dengan membuat daftar pertanyaan. Masih ingat ya adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biasa juga disingkat 5W plus 1 hal. Dalam menyampaikan informasi penting bisa dalam bentuk peta pikiran. Apa yo peta pikiran? Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, atau informasi tersebut berada dalam sebuah kotak peta pikiran yang saling terhubung secara terorganisir dengan garis. Tentu kalian sudah tahu cara membuat peta pikiran di pelajaran sebelumnya. Diingat-ingat lagi ya. Informasi dalam teks eksplanasi dapat disampaikan secara tertulis ataupun lisan. Saat menyampaikan informasi, hal yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan kata baku dan kalimat efektif ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar informasi tersebut dapat dipahami dengan baik. Apa itu kata baku? Kata baku merupakan kata yang penulisannya sesuai pedoman atau kaidah bahasa Indonesia. Kamu dapat menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai pedoman dalam penulisan kata baku ya. Sedangkan kalimat efektif, apa ya kalimat efektif? Itu merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik struktur, ejaan maupun tanda baca. Kalimat efektif harus memenuhi struktur kebahasaan ya, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Serta juga ejaan ya, ejaan dari penulisan kata baku dan urutan dalam membuat kalimat. Tidak lupa tanda bacanya ya, harus sesuai dengan letak serta fungsi tanda baca dalam kalimat tersebut. Dalam penggunaan kalimat efektif bisa memudahkan pembaca atau pendengar memahami maksud kalimat yang disampaikan. Tentu dalam menyampaikan informasi penting baik secara tertulis ataupun lisan harus dengan jelas agar mudah dipahami bagi pembaca atau pendengar. Baik, mari kita belajar tentang teks eksplanasi. Perhatikan bacaan berikut. Penyebab listrik di rumah padam. Pernahkah rumahmu mengalami listrik padam? Ternyata listrik padam disebabkan karena faktor kesengajaan, seperti adanya pemadaman listrik oleh PLN. Selain itu, listrik padam disebabkan beragam faktor, seperti
konsleting dan peristiwa alam. Konsleting atau hubungan pendek dapat menjadi penyebab utama listrik di rumah padam. Konsleting merupakan dua jalur kabel positif dan negatif yang saling bersentuhan. Contoh konsleting adalah memasang paiting lampu downlight yang tergenang air karena genting bocor. Selain konsleting, layang-layang juga dapat menjadi penyebab listrik padam. Keadaan ini disebabkan oleh benang pada layang-layang tersebut. Jika benang layang-layang mengenai kabel listrik dan saling menempel pada kabel lainnya, dapat menyebabkan listrik padam sebagian. Angin atau hujan lebat pun dapat menjadi penyebab listrik di rumah padam. Angin atau hujan lebat mengakibatkan ranting pohon berterbangan. Ranting pohon tersebut dapat mengenai saluran utama listrik. Keadaan ini dapat mengganggu aliran listrik di rumah. Kita sebaiknya menggunakan listrik dengan hati-hati agar tidak menjadi konsleting. Selain itu, kita tidak boleh bermain layang-layang di sekitar tiang listrik agar benang-benang layang tidak menyangkut di kabel listrik. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan agar listrik di rumah tidak padam secara tiba-tiba. Ini langkah awal dalam menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dengan membaca intensif ya anak-anak, membaca dengan seksama, runtut agar kita bisa mengetahui informasi penting dalam bacaan. Baik, mari kita temukan informasi penting pada paragraf tadi. Paragraf ke-1 yaitu tentang listrik padam disebabkan adanya berbagai faktor. Kedua, korsleting atau hubungan pendek dapat menjadi penyebab utama listrik di rumah. Sedangkan paragraf ketiga, informasi pentingnya yaitu layang-layang juga dapat menjadi penyebab listrik padam. Sedangkan paragraf keempat, informasi pentingnya yaitu angin atau hujan lebat pun dapat menjadi penyebab listrik di rumah padam. Paragraf terakhir, paragraf kelima, informasi pentingnya yaitu beberapa cara yang dapat dilakukan agar listrik di rumah tidak padam. Ingat, informasi penting bisa kita temukan di dalam kalimat utama ya. Informasi penting, nama lainnya juga biasa disebut ide pokok, gagasan pokok atau pokok pikiran. Baik, kita temukan yuk struktur teks eksplanasi dalam bacaan tersebut. Terdapat pada paragraf berapa ya? Perhatikan, struktur teks eksplanasi. Kita mulai dari topik masalah atau pernyataan umum ya. Ingat, biasanya ada di awal paragraf. Berarti paragraf ke-1. Informasi pentingnya yaitu listrik padam disebabkan adanya berbagai faktor. Sedangkan struktur teks eksplanasi yang kedua, deret penjelas, ini biasanya terdapat pada paragraf yang di tengah. Paragraf kedua, ketiga, atau keempat dan seterusnya, tergantung jumlah paragrafnya ya. Nah, di deret penjelas ini memberikan informasi tentang penjelasan atau proses sebab akibat suatu peristiwa. Nah, informasi penting pada paragraf ini yaitu 1. Konsleting atau hubungan pendek dapat menjadi penyebab utama listrik di rumah padam. 2. Layang-layang juga dapat menjadi penyebab listrik padam. 3. Angin atau hujan lebat pun dapat menjadi penyebab listrik di rumah padam. Struktur teks eksplanasi yang ketiga yaitu simpulan ada di paragraf akhir. Nah, di bacaan ini ada di paragraf ke-5. Informasi pentingnya pada paragraf ini yaitu tentang beberapa cara yang dapat dilakukan agar listrik di rumah tidak padam. Pada simpulan struktur teks eksplanasi. Baik anak-anak, itu tadi materi, informasi, dan struktur teks eksplanasi. Semoga
kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.